aplikasi Braze tentunya ya. Nanti mungkin Ya, kalau misalkan ada sobat trader yang mau request platform tertentu, nanti bisa kita pandu ya, Kang Toto ya. ya betul setuju. Silakan Sobat Trader untuk request ya. Kira-kira kita bahas khusus aplikasi Bright ini yang versi mana. Dan juga mungkin kalau mau khusus terkait, saya mau masih belum paham nih menu withdrawal gitu ya, ataupun menu top up gitu ya. Nggak apa-apa, silakan Sobat Trader semua request ya di kolom chat. Nanti kita akan bahas. Jika eh, oke ya kita full gitu. Artinya waktunya oke ya kita bahas semua itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Kang Toto untuk memulai EduFest sore kali ini. Ini saya stop share dulu untuk dilanjutkan ya. Sip. Ya, terima kasih Mbak Cut Intan atas pembukaannya. Bapak Ibu semua, selamat sore dan mungkin saya akan langsung update ya ke sorry, bukan yang ini ya. Izin share screen. Bentar. Yang mana? Ada dia. Oh iya, yang ini. Oh, oke. Ini nih. Hmm. Ya, udah terlihat ya, teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat update market untuk hari ini ya, IHSG tadi sempat menguat, tapi saat ini tepatnya di zona merah ya, itu turun 0,18% ya teman-teman ya. Dan beberapa yang menjadi mover untuk pergerakan hari ini masih ditopang oleh banking Bapak Ibu ya. Dan yang menjadi pemberat untuk hari ini teman-teman ya, sampai saat ini yaitu masih di sektor industrial ya, khususnya didorong oleh saham Astra Internasional ya teman-teman. Nah kita kilas balik dulu nih untuk yang seminggu kemarin IHSG seperti apa. Ini kalau kita lihat pergerakan IHSG ya, bahwa di awal tahun IHSG mencapai all time high ya teman-teman ya. Tapi minggu ini ya, minggu ketiga dan keempat itu cenderung melemah ya teman-teman ya. Bahwa pelemahan ini didorong juga oleh aksi penjualan asing dan juga mungkin yang menjadi pemberat adalah kursi aja. Jadi rupiah kita juga mengalami pelemahan ya, teman-teman. Kalau kita lihat ya, saat ini sudah di 15.789 ya. Nah ini biasanya di level 15.400 kemarin ya. Nah ini pelemahannya udah cukup signifikan, yaitu 300 poin. Nah ini menjadi resisten kuat di 16.000. Nah ini menjadi kekhawatiran investor domestik juga ya, bahwa kalau ketika ya apa kurs rupiah ini melemah terlalu dalam juga bisa berdampak negatif terhadap impor dan juga inflasi di Indonesia. Nah untuk minggu kemarin ini rata-rata ya hampir semua nih kalau kita perhatikan indeks ya, beberapa indeks nih ini mengalami pelemahan ya. Nah kalau kita lihat di IHSG sendiri mengalami pelemahan 1,25% nih teman-teman. Ini didorong oleh indeks LQ45 dan yang paling cukup dalam ya. Ini ada indeks 30 ya, IDX 30 nih. Ini 3% melemahnya ya teman-teman ya. Jadi secara overall minggu kemarin ini masa IHSG pelemahan ya. Tapi kalau kita lihat IHSG masih cukup menarik sebetulnya. Ini ketika ada technical correction seperti ini masih bisa untuk buy ya jika saham-saham secara umum juga mengalami pelemahan nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat detail dari indeks itu sendiri nih teman-teman ya, minggu kemarin itu yang paling melemah, ini kalau kita cermati di sini ya, sebelah kanan bawah nih teman-teman, itu adalah indeks industri ya. Indeks industri ini dia mengalami pelemahan ya kurang lebih 2,52% teman-teman. Ya cukup dalam ya teman-teman ya. Nah ini ditopang oleh apa nih teman-teman ya. Kalau kita lihat IDX industri ini ditopang oleh saham Astra ya.
Bapak Ibu, saham Astra ini lagi hot ya isunya, yaitu terkait dengan Daihatsu ya. Daihatsu bahwa ada informasi dari Jepang sendiri yang menjadi induk di sana. Dia sudah memanipulasi ya terkait isu keselamatan, dan ini sudah terbuka, artinya melaporkan ya, adat Jepang nih bagus nih teman-teman. Ketika ada fraud ya dia mengakui kesalahan tersebut. Tapi dampaknya nih kemarin ya, Astra International khususnya Daihatsu itu recall 13.000 kendaraan ya. Nah, ini bisa berdampak luas nih terhadap kinerja Astra ya. Sebetulnya kalau kita lihat kinerja masih cukup tumbuh ya di kuartal 3 yang terakhir Bapak Ibu. Itu masih tumbuh labanya untuk Astra International sendiri secara grup ya. Tetapi ini yang jadi sentimen negatif ke depannya ya. Jadi takutnya nanti dia recall dua ke Toyota dan juga yang lain. Nah, ini bisa berdampak luas nantinya terhadap market share dari Astra International. Sehingga investor kalau kita lihat seminggu atau 2 minggu atau sebulan terakhir ini justru keluar ya dari Astra International, termasuk juga investor asing. Nah, selanjutnya juga ada IDX Techno, ini cukup besar sekali, ini 3,66% ya, bahkan paling besar. Ini menjadi beban buat IHSY. Nah, kalau kita lihat IDX Techno itu dipimpin oleh saham Goto ya. Di sini ada yang punya Goto, Bapak Ibu. Ya, Goto kita lanjut mengalami pelemahan ya untuk hari ini, dan di minggu kemarin juga dia overall mengalami pelemahan juga Bapak Ibu ya. Bukalapak juga sama, ini mengalami pelemahan udah di bawah 200 ya, MTEK Bapak Ibu. Dan ini khusus buat sektor teknologi ini masih menjadi isu negatif ya, karena kalau kita lihat kinerja beberapa emiten ini masih kecenderungan minus ya Bapak Ibu ya, ataupun labanya nih terkoreksi ya. Bapak Ibu nih kalau punya saham teknologi bisa dicek ya pendapatannya apakah naik atau tidak. Dan mungkin kalau kita lihat juga labanya masih belum bisa menghasilkan laba ya rata-rata nih teman-teman. Terus disambung juga oleh sektor transportasi ya Bapak Ibu ya. Ini transportasi juga dalam kali nih ya, dia malah melemah hampir 6% di minggu kemarin. Ini ditopang oleh Garuda Indonesia ya. Di sisi lain ada SMDR, Bluebird ya, ASA, Timah, IMJS nih teman-teman ya. So, jadi kalau kita perhatikan yang menguat ya di minggu kemarin itu ditopang oleh finance. Ini sektor banking ya, saya kira banking ini masih kalau kita perhatikan hari ini juga lah lanjut rally ya beberapa saham nih seperti BCA, BNI, BRI juga masih hijau nih. Ya, also nanti coba kita bahas ya khusus terkait banking Bapak Ibu. Nah, yang menguat lagi di sini ada IDX Health ya. Ini kesehatan ini masih ditopang oleh Kalbe, Sido, KF ya, Mika, Inap, Ira. Ini juga masih menarik mulai penguatan nih Bapak Ibu. Nah, mungkin di minggu besok kira-kira sektor apa ya kita prediksikan sih masih di sektor banking ya Bapak Ibu ya, finance masih cukup menarik ini karena beberapa laporan keuangannya sudah keluar ya. Nah, ini ada Bank BNI, ada BCA juga masih strong mengalami pertumbuhan laba ya Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus di sektor tersebut mungkin bisa lebih simple Bapak Ibu ya dalam trading. Nah, lanjut ini kita ke market secara makro Bapak Ibu ya. Ini kalau kita perhatikan secara risiko ya, ini kurs rupiah kita masih cukup riskan ya untuk mengalami pelemahan. Maka mungkin ini menjadi sentimen utama terhadap pergerakan IHSG sendiri Bapak Ibu ya. Ini masih cenderung mengalami pelemahan. Itu ya. Terus kalau kita lihat lagi di XI-nya ya, indeks dolarnya ini masih kecenderungan mengalami penguatan ya, masih di atas 100. Jadi masih cukup strong ya dolarnya nih Bapak Ibu. Dan tadi malam Amerika Serikat sudah merilis ya bahwa PCE mereka itu mengalami pelemahan. Nah, ini cukup bagus ya. Jadi dari 3,3 nih berdasarkan konsensus ternyata eh,
inflasi inti dari Amerika sendiri itu hanya 2,9. Jadi ini menjadi kabar baik sebetulnya bagi market ya, karena ada indikasi sudah mendekati level yang diinginkan oleh the Fed ya, yaitu di level 2%. Ini tinggal turun 0,9 lagi, maka Amerika bisa mulai menurunkan suku bunganya ya, yang saat ini di level 5,5 nih Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti di kuartal 3 mungkin ya, ataupun kuartal 2 nih mudah-mudahan udah bisa menurunkan eh, suku bunga. Nah, ini pasti dampaknya ke equity jadi bagus nih Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi PDB ya dari Amerika Serikat sendiri masih mengalami pertumbuhan. Artinya mereka nggak akan resesi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada isu, nih ada berita terkait dengan Amerika resesi, gini 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 gini, bakal kiamat ekonomi. Nah, itu hiraukan saja ya. Karena secara data ekonomi mereka tumbuh bagus ya, dan saya kira juga inflasinya sekarang udah mendekati 2,9. Nah, yang jadi catatan adalah nanti lihat ya perkembangan yang saat ini yaitu terkait perang yang masih cukup riskan ya. Nah, ini sudah melebar ke Timur Tengah ya, kaitannya dengan Houthi dan Yaman ini udah mulai panas ya Bapak Ibu ya. Itu. Itu update makro secara global Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri saat ini ada peluang ya terkait dengan adanya pemilu nih ya. Pemilu saat ini apakah satu putaran atau dua putaran, tapi pada dasarnya ini bisa menggerakkan ekonomi kita. Itu. Jadi dalam negeri saya kira nggak akan ada isu ya Bapak Ibu ya. Cukup oke dan juga pemerintah di sini sudah menyiapkan nih BLT yang 200.000 ya kepada 18 juta penerima. Dan saya kira cukup besar ya, ini penerimanya hampir 18 juta orang nih Bapak Ibu. Maka walaupun dengan 200.000 ini bisa menopang daya beli masyarakat secara umum Bapak Ibu ya, itu ya. Jadi kita ekspektasikan mungkin di kuartal 1, ini kuartal 2 nanti juga pertumbuhan ekonomi sesuai ekspektasi. Nah, ini dari perusahaan ya, kalau kita lihat sentimen saat ini, bahwa yang sudah merilis laporan keuangan, yaitu Bank BNI ya. Di sini siapa yang punya BNI? Boleh nanti komen ya, Bapak Ibu ya, punya saham Bank BNI. Bahwa Bank BNI ini telah laba ya, kalau kita rilis labanya ini meningkat di kuartal 4 ya, ataupun kuartal terakhir kemarin, yaitu menguat 4%. Dan secara year on year, dia menguat 14% ya. 20,9 triliun. Wow, besar juga ya Bapak Ibu ya, 20,9 triliun atau setara 99%. Perkiraan konsensus ya hampir persis sama nih. Hampir hampir sama ya. Jadi ditopang oleh pastinya ya kredit yang makin besar sehingga ini menambah NII ya, pendapatan bunga bersihnya dia naik nih teman-teman. Nah, kalau kita lihat DPK nih tersebut ya, ini juga cukup oke. NIM-nya juga untuk BNI masih cukup menarik Bapak Ibu ya. Nah, dari Big Bang ini antara BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI sebetulnya yang agak tertinggal nih BNI dari sisi kenaikan harga ya. Mungkin Bapak Ibu jika eh, mau investasi long term, belum punya bank, boleh nanti dipilih Bank BNI salah satunya Bapak Ibu ya. Nah, secara interest juga ini cukup menarik Bapak Ibu nih kalau saya simpulkan ya karena ini cukup panjang. Tapi pada dasarnya secara umum nih BNI masih valuasinya masih cukup murah ya. Karena dia ada peningkatan laba sekitar 14%. Jadi ada potensi upside-nya untuk ke sana Bapak Ibu. Nah, ini ada kita rekomendasikan untuk saham Bank BNI Bapak Ibu ya atau teman-teman semua. Ini kita rekomendasikan buy untuk Bank BNI. Ini targetnya berapa Pak Toto? Kalau kita target masih jauh ya, itu di level 56.800 ya. Sekarang harganya berapa? Boleh di-share Bapak Ibu? BBNI ya, BBNI 5.500 ya. Ini kita rekomend last price kemarin itu 5425.
Berarti sekarang sudah mengalami kenaikan 125 poin ya. Nah, ini rilis beritanya jadi tadi pagi mungkin saat ini apresiasi market ya menguat. Nah, ini offsetnya untuk penguatan Bank BNI ini capai 25%. Cukup bagus ya. Ini 25% kalau sesuai ekspektasi ya teman-teman udah cuannya 25% ya lumayan ya. Bukan lumayan lagi, besar sekali Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi untuk BBNI buy yang boleh belum masuk ataupun yang sudah punya boleh di hold ya. Nah, ini PBV-nya masih cukup rendah 1,5 ya. Heeh. Jadi di 6.800 target price dari Bank BNI. Ini tadi kita sudah singgung labanya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang mengeluarkannya tim riset kita yaitu Pak Victor Stefano. Oke ya, nanti yang mau baca boleh nanti saya kirim ini di grup ya. Ini net income-nya Bapak Ibu ya. LDR dia juga masih terjaga nih di 82 ya. Di 82. Jadi masih ada chance nih untuk dia mengeluarkan kredit lagi ya. Mungkin sampai 90 juga masih cukup oke nih Bapak Ibu ya. Oke. Kita rekomendasi apa lagi? Di sini kita rekomendasikan buy lagi ada Bank BCA, BCA ya Bapak Ibu ada yang punya saham BCA. Bank BCA juga kalau kita perhatikan ya cukup bagus nih dari sisi eh, ekspektasi ya dari sisi pinjaman maupun labanya. Ini kalau kita perhatikan Bank BCA juga tumbuh ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat pinjamannya dia tumbuh 13%, hampir 14% ya. Lebih tinggi dari data industri yaitu 10% ya teman-teman ya. Ini dia banyaknya itu masuk ke sektor di sini korporasi ya. Juga pinjaman mobil ya ini naik 20% ya. UKM juga 16% cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi loan ataupun pinjaman ini BCA cukup bagus ya dari sisi manajemen risikonya. Nah, untuk targetnya untuk BCA ini di TP-nya di 11.300. Jadi yang sudah punya BCA gitu, atau dijual di berapa ya? Nah, ini 11.300 ya. Saat ini di 9.500. Jadi masih ada potensial upside ya yang cukup besar nih. Ya, masih 20%-an. Untuk potensial upside dari Bank BCA. Oke ya. Ini kalau kita lihat laporan keuangan, LDR dia rendah banget ya. Ini tadi BNI 82 ya. Sedangkan dia baru 67. Artinya dia kasanya dia ataupun dana simpanan dia cukup besar. Ya, cukup besar Bapak Ibu. Ini 72, sorry. Saya 72 ya persen ya. Jadi cukup besar dan ini masih ada upside ya. Mungkin kalau ke 80 atau 90 dia udah pasti kreditnya udah naik signifikan. Nah, ini bisa bagus ya buat labanya gitu Bapak Ibu. Nah, ini BCA terkenal dengan kasanya yang murah Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua juga banyak yang nyimpen nih di sana. Ya, secara fundamental no problem ya untuk banking. Ini ada rekomend dari tim riset kita yaitu BCA dan juga BNI. Silakan Bapak Ibu yang nanti mau sharing punya saham ini, mau curhat atau apa silakan di komen atau nanti open mic ya. Lanjut kita masuk ke di sini Bapak Ibu ya. Beberapa saham fundamental yang bagus ini rilis kita update terus ya. Ini 29 ya. Nanti Bapak Ibu yang Pak Toto kok udah berubah lagi ya. Ya iya kita diupdate sesuai dengan update market saat ini ya. Nah, ini kita rekomendasikan beberapa sektor ya. Financial and banking nih beberapa saham ini mungkin Bapak Ibu bisa fokus di sini ya. Terus semen, sigaret, rokok ya, konstruksi. Tapi pada dasarnya dicek dulu ya secara umum. Artinya Bapak Ibu kalau yang punya saham-saham ini bisa lihat dari sini ya. Nah, di sini ada rekomend juga dalam hal ini maksimal buy-nya ya. Jadi kalau harganya sudah naik terlalu tinggi ya teman-teman nggak usah beli gitu dulu. Ya. Nah, ini kesimpulan atau remake-nya White and See ya. Ini bisa berbeda ya antara yang ini dengan yang rekomend dari sini. Karena kalau kita lihat dari yang rekomendasi dari tim analis ini, secara umum itu
fundamentalnya bagus ya, dan juga long term, sorry, long term Bapak Ibu ya, long term gitu. Semua itu long term. Jadi jangan berpikir bahwa oh, kok yang rekomendasi harian beda ya Pak Toto? Ya beda karena itu rekomendasinya juga trading atau swing ya. Jadi kita bisa kategorikan ada yang swing, ada yang day trading ya, ada yang scalping, mungkin ada yang long term. Nah, ini yang kita rekomendasikan ini pada dasar ini time frame-nya itu kisaran 1 tahun ataupun sesuai dengan target price juga gitu. Kalau target price-nya lebih cepat, lebih kena ya itu ya kita jual gitu. Tapi pada minimalnya itu 1 tahun Bapak Ibu ya untuk hold di saham tersebut gitu. Nah, kita balik ya. Sebelum ke sini nanti kita coba bahas terkait aplikasi. Mungkin teman-teman ada yang rekomen untuk kita bahas aplikasinya yang mana ya? Atau Mbak Intan ini ada pertanyaan atau kita jawab dulu atau gimana? Saya coba konfirmasi dulu ke Mbak Intan. Baik, sebentar saya cek dulu Kang Toto. Oke, mungkin lebih enaknya ini direspon dulu Kang Toto untuk Ya. pertanyaannya ya. Mhm. Nanti baru kita lanjut ke aplikasi ini terkait pertanyaan dari Kak Cildan. Mhm. Kalau BRI Syariah, eh, kalau BRIS, Bank Syariah Indonesia itu gimana Pak? Kemudian kalau untuk BRI-nya sendiri turun banget, apakah emang ada koreksi wajar? Nah, untuk Bank Syariah Indonesia dan Bank BRI-nya sendiri kan Toto. Iya. Tapi kalau dilihat besar hari ini bankingnya lumayan naik sih ya. Iya. Terima kasih. Ini Kang Sildan pertanyaannya bagus ya. Mungkin udah punya ya. Udah punya BRI ya. Tapi berisnya belum gitu ya. Kang Sildan ya. Gak apa-apa nih. Coba kita bahas ya. Untuk pertama saham tadi BRIS ya. BRIS secara teknikal Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat nih secara valuasi apa secara singkat aja ya. Ini trennya naik ya. Setuju ya. Jadi trennya naik Bapak Ibu ya. Dari terendah dia 1.400 dia menguat sampai sini gitu kan. Cara garisnya nih Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini garis lagi. Ini trennya menguat ya. Kita kalau cek di sini dia menguat. Oke. Berarti nggak ada yang salah nih. Oke. Nah, kemarin kalau kita breakdown lagi, setelah dia mulai menguat ya, tertinggi dia di 2.200 di sini ya Bapak Ibu ya, high-nya dia. Dia cooling down dulu nih, ataupun technical correction ya. Technical correction-nya dia sampai level 15 di sini ya, 1560 ya, 1560. Tapi kalau kita lihat dia closingnya di 2000 ya, di 2000. Nah itu. Jadi dari 2.200 dia melemah ya ke 2000 dan dia menguat kembali saat ini di 2130 ya atau menguat hampir 7% nih Kang Sildannya. It also nggak not bad ya, bagus ya. Ini juga volume juga ini. Tapi yang mau masuk hari ini nunggu break aja saya kira di 2.200 ya. Kalau mau nunggu break ini lebih oke saya kira kalau yang mau masuk hari ini gitu ya. Nunggu aja break up gitu ya. Jadi nanti dia uptrendnya udah jelas nih ke sana gitu ya. Nah, kalau yang mau masuk correction juga boleh. Nanti tunggu correction saja ya di level mungkin 2050 ya di sini. Mungkin besok kalau ada koreksi 2050 dan 2060 ini boleh kita buy lagi nih Bapak Ibu ya. Secara trend juga cukup menarik gitu. Jadi clue-nya tadi ya, kalau mau buy, mau nunggu break up boleh, mungkin konfirmasinya di 2.200 ataupun nunggu koreksi di level support dia yaitu 2060, 2050 gitu. Itu ya untuk beri secara teknikal. Nah, kalau kita lihat fundamentalnya nih Kang Sildan ya untuk sorry, BRIS ini cukup oke ya. Dia labanya kayaknya tahun ini juga all time high ya di 121 nih untuk yang kuartal
3 ya, sampai kuartal 3. Nanti tinggal nunggu rilis kuartal 4 ya. Ini yang sudah rilis tadi ada Bank BNI, BCA ya. Nah, BRI juga belum nih. Belum rilis, nanti kuartal 4-nya seperti apa atau full year-nya. Nah, nanti tinggal nunggu rilisnya ya. Nah, tapi kalau kita lihat kinerja BRIS ini cukup bagus ya. Cukup bagus dari sisi laba dan juga dia rajin membagikan dividen gitu. Walaupun kemarin ada penurunan dividennya dia ya gitu. Nah, saya tekankan kembali ya bahwa BRIS ini Bank Syariah Indonesia ini sebetulnya sudah tidak lagi dimiliki oleh BRI Bapak Ibu ya. Itu justru ini dimiliki oleh banyaknya itu oleh ada yang tahu ini dimiliki oleh Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini kalau kita lihat profil dia, BRIS itu saat ini ya pemegang utamanya itu, oh sorry, ini BRI juga masih ada ya, cuma kecil 15%. Sorry saya salah ya. Jadi paling besar itu adalah Bank Mandiri 51%. Jadi kalau bank BRIS-nya ini menguat signifikan dan dia bagi dividen besar ya, maka yang akan terdampak adalah Bank Mandiri. BRI masih megang yaitu 15%. Nah, Bank BNI ini cukup besar juga ya, 23% gitu, Bapak Ibu ya. Ada yang punya BRIS di sini? Oh, belum ada ya. Oke, terus pertanyaannya nyambung lagi nih, kenapa Bank BRI-nya kok turun? Sebetulnya nggak ada kaitan ya antara BRIS dan BRI. Nah, kalau kita lihat Bank BRI ini dalam waktu seminggu terakhir ya, ini bentar, saya cek dulu. Hmm, ya, jadi kalau kita lihat seminggu terakhir ya, asingnya keluar ya. Ada take profit nih di saham Bank BRI. Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi katalis juga kalau ada Bank BRI mengalami pelemahan, biasanya topang oleh asing yang keluar ya, gitu. Ataupun ada berita yang kurang bagus. Tapi kalau kita perhatikan di sini hanya asing yang keluar ya mungkin dia take profit ya, karena kan dia juga masuk gitu. Keluar masuk lah Bapak Ibu ya. Mereka juga trading, swing seperti itu. Bentar ya, ini saya ada kendala di chatnya Bapak Ibu. Untuk BRI juga kemarin dia sempat low ya di 5.400 nih. 5.400. Ada yang sudah punya, mungkin Kang Zidan sudah punya BRI ya, terus sahamnya turun. Nggak apa-apa. Saya kira kalau ada dana ya boleh masuk lagi ya. Karena ini juga harga segini dari tertingginya dia cukup menarik ya Kang Cildan ya. Ya, kemarin kemarin di level 5.775. Saat ini di 5.500 ataupun terendah dia 5.400 ya. Dan sempat dia tertingginya di 5.850 untuk saham BRI. Also not bad ya. Jadi ini technical correction seperti biasa nih Kang Cildan. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk koreksi wajar ya di Bank BRI. Yang penting teman-teman kinerjanya nanti kita dicek. Saya kira nanti pas rilis laporan keuangan yang terbaru mungkin ya, itu bisa mengalami penguatan lagi nih. Nah ini catnya ya untuk saham BRI. Ini kalau kita lihat dia sempat di 59 ya, 59 koreksi. Kang Sidan beli berapa nih? 59 atau 58 atau 57? Ini kalau beli 59 lumayan juga nih. 59 ke 5.500 saat ini ya. 5.400. Ya kalau yang punya dana boleh ya untuk tambah saya kira untuk saham BRI ini. Nanti tinggal nunggu rilis laporan keuangannya. Biasanya setelah rilis kayak Bank BNI juga tuh mengalami penguatan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Karena saya kira labanya pasti menguat ya. Pasti menguat gitu. Dan juga bagi dividennya lumayan besar. Oh, floating loss Pak 56 ya, 56 cukup. Gak apa-apa bentar lagi balik kok. Iya ya, 56 mah. Aman aman. Tapi nggak nambah lagi ya. Kemarin ya 54 ya. Nanti kalau mau nambah lagi tunggulah. Ini sudah ketutup ya gap down-nya dia nih di 5525 ya untuk gap down yang kemarin gitu. Dan ini volumenya lumayan juga nih beberapa hari terakhir ya. Untuk dari turun 57 ke 54 nih volumenya naik signifikan. Karena asingnya jualan sih. Asingnya jualan. Nanti dia beli lagi kok. Tenang aja.
dia beli lagi. Nanti tinggal nunggu rilis nih kuartal 4 gimana kinerjanya nih, kalau sesuai ekspektasi market ya naik lagi. Ini juga habis bagi dividen ya kemarin ya Kang Cildan ya. Wajar lah dia orang asing habis dapat dividen jualan mereka gitu. Ini kumdatnya kan tanggal 29 tuh. 29 ya. Oh 29 tapi bulan 12. Payment baru pembayaran tanggal 18 juga. Terus oke. Oke ya. Ini habis bagi dividen mereka pada jualan. Gak apa-apa ya. Nanti tanggal nunggu dividen yang kedua ya final. Ini biasanya lebih besar dividennya ya. Di bulan biasanya bulan Maret ya. Nanti pengumumannya bulan mungkin bulan habis RUPS lah untuk ketahuan berapa dividennya gitu. Itu mungkin ya bisa jawab ya. Kita lanjut ke aplikasi Mbak Intan ya. Iya, boleh dilanjut ke aplikasi Kak Toto atau mau pakai yang versi sekarang juga boleh ya. Yang mobile ya. Betul. Oke Bapak Ibu ada request untuk yang aplikasi Bright mungkin kira-kira mau yang mana kita bahas ya. Lebih detail gitu. Ntar saya coba buka dulu ya. Ini saya belum buka yang Bright yang Dex. Ntar. Kok ini disusah di minimize ya. Ntar ya teman-teman ya. Ntar. Oke. Saya buka dulu Bright yang versi mobile-nya ya. Ini teman-teman kalau yang mau tampil Bright Mobile ya. Seperti layar nanti ya. Kok Pak Toto bisa buka sih Bright versi mobile di laptop gitu ya. Nah, kan sebagian orang nih aneh nih, kok bisa buka ya? Harusnya kan yang mobile itu bisa Ya. bukanya harus pakai HP gitu ya. Nah, ini bisa buka di laptop. Nah, ini teman-teman tinggal download yang namanya BlueStack ya. Ini cukup besar sih memorinya, tapi ya menarik ya Pak Ibu ya. Ini bisa langsung buka, nanti download saja di Play Store, di situ aplikasi Bright-nya gitu. Nanti otomatis dia akan muncul ya. Bentar, saya login Mungkin dulu. sambil nunggu Kang Toto sedikit saya update terkait produk nih Kang Toto, mungkin yang Oh baru iya, launching ya, mungkin takutnya Bapak Ibu ketinggalan informasi. Nah, mungkin ya Bapak Ibu yang ingin bertransaksi tidak hanya di saham, tapi juga di instrumen lainnya seperti reksadana, kemudian obligasi, dan sekarang lagi launching ya, lagi launching obligasi Republik Indonesia, yaitu series yang ke-25 ya. Ini udah mulai masa penawarannya 29 Januari sampai dengan nanti 22 Februari ya. Jadi di sini ditawarkan produk obligasinya dengan kupon untuk yang termin 3 tahun itu di 6,25% per annumnya per tahunnya. Kemudian juga untuk yang 6 tahun jatuh temponya itu di 6,4% per tahun. Nah, produk ini bisa dibeli dengan per satu unitnya itu mulai dengan 1 juta rupiah, cukup terjangkau. Misalkan Bapak Ibu belum pernah bertransaksi obligasi, kemudian ingin coba untuk bertransaksi dan berinvestasi di obligasi, itu bisa ya, cukup mudah. Nanti tinggal masuk aja ke web sbn.bright.co.id, otomatis yang sudah punya aplikasi Bright, yang sudah menjadi nasabah gitu ya, tinggal login aja di sebelah sini, nanti input user ID dan passwordnya gitu ya untuk pemesanannya. Dan kalau misalkan mau akses lebih banyak lagi terkait informasinya, Bapak Ibu bisa masuk ke webnya langsung sbnprice.co.id gitu ya. Jadi dengan adanya produk-produk ini mungkin membantu Bapak Ibu untuk diversifikasi ya, nggak hanya di saham tapi juga di beberapa produk dengan nilai nominal yang cukup terjangkau, mulai 1 juta rupiah gitu sudah bisa mendapatkan persentase secara fix gitu ya. Jadi udah
udah fix, sudah ditetapkan bahwa itu kuponnya dapat atau returnnya per tahun itu adalah 6,4, ada yang 6,4 sama tadi 6,25 gitu ya. Nah, ini jatuh temponya, tenornya masing-masing 3 tahun dan 6 tahun, nanti tinggal dipilih dan disesuaikan. Dan ini pembeliannya nanti Bapak Ibu tinggal transfer aja ya melalui virtual account atau kode billing yang disediakan ketika misalkan sudah berhasil untuk melakukan pendaftaran pemesanan gitu. Dan ini cepat-cepatan ya, kadang kuotanya juga terbatas gitu ya, karena ini dibuka secara umum, secara luas gitu, baik retail, baik individu, baik korporasi, baik lembaga keuangan juga semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk pesan produk ini gitu ya. Dan memang dibatasi kalau nggak salah satu individu itu untuk yang termin 3 tahun itu maksimal 5 miliar, kemudian yang untuk termin 6 tahun itu, tenor 6 tahun itu 10 miliar. Jadi total maksimum yang bisa dibeli per satu SID gitu ya, adalah sampai dengan 15 miliar. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang melakukan pemesanan sampai nilainya mencapai minimum 500 juta itu ada cashback juga dari BRI dan Reksa Sekuritas. Kemudian dan berlaku kelipatan juga untuk 100 jutanya ya. Nanti informasi lebih lanjut bisa main dulu ke webnya sbnbrights.co.id. Sangat mudah, apalagi yang sudah menjadi nasabah BRI Dana Reksa Sekuritas, tinggal login aja dan melakukan pemesanan. Oke, mungkin saya Iya. kembalikan untuk Brights Mobile-nya apakah sudah bisa diakses, Kang Toto? Oke, sudah Pak Intan ya. Baik, Bapak Ibu, menarik ya. Ini kita tawarkan ada ORI ya. ORI ini adalah obligasi negara. Jadi kalau ada yang nanya, aman nggak nih Pak Toto? Aman ya. Pastinya 100% aman, ya, dijamin oleh negara ya. Jadi kalau negara nggak bayar kupon, berarti negara itu bangkrut. Nah ini kita paling hindari ya. Dan juga kupon saat ini cukup menarik ya di level 6 persenan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih di atas deposito bank ya. Jadi Bapak Ibu kalau suruh pilih mungkin antara kedua itu ya yang paling menarik mana ya. Nah, kita salah satunya rekomendasikan untuk SBN ini Bapak Ibu ya. Nah SBN ini series jadi lanjutan ya. Nah ini juga biasanya bank-bank ini ikut beli ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan yang tertarik ya atau bagian dari diversifikasi untuk buy dari awal ya. Karena nanti sudah mendekati biasanya kuotanya udah terbatas maupun sudah habis gitu. Jadi saya cara kalau mau minat mau investasi di SBN pesan lebih awal gitu agar dipastikan nanti dapat ya. Nanti tinggal hubungi aja salesnya di situ siapa agar minta dibantu ya jika ibu pak ibu bingung terkait pemesanan. Nah kita lanjut ke aplikasi Bright ya. Karena di sini nggak ada request mungkin saya coba bahas ya mulai dari hal dasar dulu nih. Jadi Bapak Ibu banyak mungkin yang mau bertransaksi tapi bingung ya dan ada istilahnya takut salah gitu ya. Kalau mau takut salah bisa Ibu Bapak Ibu mulai dari yang kecil dulu ya. Mau satu lot dulu nanti kalau udah paham tinggal tambah seperti itu. Agar memastikan keamanan apa sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan ya. Inginkan itu. Nah, di sini untuk yang tampilan bright ya sangat sederhana dan simple Bapak Ibu. Artinya ini bagi pemula saya kira harusnya lebih lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, ini ada 3 produk ya, ada saham, reksadana dan juga obligasi gitu. Terus pertanyaannya gimana sih belinya ya? Kalau beli gampang banget nih, di sini udah ada beli nih, jual portofolio ya. Ada 3 beli nih, ya kan? Terus beli saham apa? Ya, tinggal lihat di sini rekomendasi saham ya. Di sini ada Gotok nih untuk yang eh, apa swing trade-nya mungkin Bapaknya. Nih kalau kita lihat ya. Oke, ini tren-trennya ada Goto, ada PNBN, ada ESA ya.
Yang swing nih ada BRPT, Vigeo, Ultra, ASI, ya. Oh sorry, ini ASI masuk ke day trade ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nanti kalau bingung beli saham apa tinggal cek di sini. Atau Bapak Ibu dari awal udah menentukan dulu nih, saya mau saham anu gitu ya, boleh gitu. Nah, kalau masih bingung juga, teman-teman mungkin kalau untuk investasi jangka panjang beli saja saham tadi BRIS dan juga BRI ya. Nah, itu jauh lebih, atau BNI juga lebih aman ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal buy di sini nih ya. Ini kan ada rok nih, kita ganti ya dengan contohnya BRIS deh Bapak Ibu ya. Oke, BRIS di sini 2130 nih. Terus masih ada yang nanya nih ya, ini bid overnya gimana sih? Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat bid over itu adalah sistem lelang ya. Jadi Bapak Ibu di mana harga saat ini yang tertinggi dia yang akan dapat. Saat ini 2130. Oke, kalau gitu saya nawar deh Pak Toto. Saya mau beli 2200. Dapat gak? Dapat ya. Dapatnya harga berapa? 2130 ya, karena udah ada antrian yang jual segini. Sekian lot gitu ya. Kecuali ini habis gitu kan, nanti dia akan balik ke sini. Gitu. Walaupun pasangnya 2200, harga dapatnya itu 2130 karena kamu nggak bisa ngelewatin antrian yang sudah ada gitu ya. Terus juga ada yang mau jual nih. Ini ketinggian jualnya, aneh ya. Kok jual ketinggian? Saya mau jual 2000 aja deh kata tuh. Bisa nggak? Ya bisa. Nanti langsung dapet ya di situ 2120 gitu. Jadi bid di sini bid ya. Ini teman-teman semua harus familiar ya dengan istilah seperti ini. Bid ya, bid itu adalah antrian beli. Sedangkan offer itu antrian jual. Nah, teman-teman sebelum beli tentukan dulu mau harga berapa. Nah, kalau saya beli 2100 bisa nggak? Bisa. Tapi posisinya adalah antri yaitu di level 2000 di sini ya. Ini ada 10 lot nih yang antri di harga 2100 gitu. Terus ada yang nanya lagi, saya udah pasang nih foto tuh 2100 kok nggak dapet dapet gitu kan dari pagi padahal. Ya tunggu, Bapak lihatnya di mana? Oh, harganya saat ini overnya 2130 gitu. Bapak kalau mau dapat langsung tinggal amen ya. Di amen pindah ke 2130. Kalau masih 2100 ya sabar. Ya nama juga kita nawar ya Bapak Ibu ya. Nawar siapa tahu ada yang jual banyak nanti turun ke 2100 dapat gitu. Ya, itu balik lagi ke sistem imajiner kita ya. Kalau kita nawar di pasar kan harus banyak banyak bacot dulu ya ke pembelinya tuh rayu-rayu dulu biar turun harganya kan. Nah, Bapak Ibu juga sama, saya kira di saham juga kalau mau beli harga rendah ya sabar, tunggu koreksi. Tunggunya sampai kapan? Ya tinggal dipantau ya Bapak Ibu ya. Caranya mudah dengan advance order gitu. Ya dengan GTC bisa gitu. Jadi simple sebetulnya, tapi Bapak Ibu harus paham ya secara umumnya gitu. Nah, ini sistem lelang ya, bid over ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, sampai ada belum ada pertanyaan? Nah, boleh. Nanti kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada nih cash, buying power apa bedanya ya? Oh, bikin pusing aja nih gitu. Ini maksudnya itu Bapak Ibu ya, kalau mau buy itu Bapak Ibu sesuai dengan cash kah atau berdasarkan buying power. Jadi buying power ini menghitung kisaran portofolio kita dengan cash kita ya. Nah, ini buying powernya adalah 15.000. Bedanya apa? Kalau buying power itu sebagian dananya itu adalah dana pinjaman ya, dana pinjaman. Sedangkan cash itu posisi cash kita ya, cash available, cash yang di tangan seperti itu ya. Nah, ini bisa di withdraw sesuai dengan cash yang ada gitu ya. Nah, setelah buy, contoh nih saya mau buy di sini satu lot deh ya. Karena uangnya terbatas, satu lot aja boleh ya. Buy. Oh, ternyata di sini statusnya reject ya. Tinggal lihat order. Oh, reject nih. Kenapa rejectnya? Jangan panik ya. Kalau reject, lihat di sini. OMS reject over limit. Jadi di sini melebihi dari kapasitas kita atau batasannya gitu. Ada buying powernya kan tadi cuma 15.000 ya. Nah, sedangkan di sini pemesanannya itu sekitar 130.000 gitu. Jadi
melebihi dari nilai yang ditentukan ya itu. Nah, kalau mau jual gimana? Nah, kalau mau jual bisa lewat sini ya. Bisa lewat sini jual, nanti tinggal masukkan sahamnya yang Bapak Ibu punya ya. Gitu. Nanti kalau di sini punya saham BRIS 10 lot, ya maka di sini akan muncul nih jual semua itu 10 lot ya. Gitu. Nanti kalau nggak punya barang, pasti di sini strip ya. Itu artinya Bapak Ibu nggak punya saham BRI Syariah gitu. Sama ya terkait dengan bid over ini sama ketentuannya, tinggal nanti kita tentukan mau jual di harga berapa. Nah, yang paling menarik sebetulnya ini. Di sini ada jual semua, ada input manual. Jadi Bapak Ibu kalau saya punya berapa ya bingung kok. Ya udah tinggal klik di sini nanti muncul 20 lot, nanti tinggal mau jual semua gitu kan. Ya, lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Atau nanti klik di sini portofolio, nanti akan muncul. Oh, portofolio gue ini gitu ya ternyata gitu kan. Nah, ini di sini ya. Nanti muncul saham-saham yang ada di portofolio kita gitu. Gampang ya, mudah ya. Better tuh lanjut lagi untuk top up dana deh. Saya baru bikin akun nih betul mau top up dana gimana caranya? Bingung gitu ya. Nah, di sini jelas banget ya. Ada rekomendasi saham, penarikan dana dan juga penambahan dana. Ya Pak Ibu tinggal klik di sini penambahan dana ya. Penambahan dana, terus di sini ada RDN-nya, contohnya gitu ya. Nanti tinggal disalin gitu, di sini salin nomor rekening. Otomatis nanti akan tersalin, Bapak Ibu tinggal transfer. Atau saya transfernya dari GoPay, dari Cbank, dari ShopeePay, bisa nggak? Bisa ya, bisa ya. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu top up dari bank manapun, yang penting sesuai dengan RDN yang kita punya ya. Jangan sampai top up-nya ke rekening saya Bapak Ibu ya. Gitu. Yang penting top up-nya ke rekening Bapak Ibu gitu. Pas mau transfer, wah namanya sesuai dengan nama saya nih. Cocok berarti ya. TRDN-nya pasti BRI Bapak Ibu ya. Nanti pas BRI, oh iya ini sesuai. Ya udah tinggal di top up transfer gitu ya. Mudah kan ya untuk top up dana ya. Terus kalau tarik dana gimana? Sama juga semudah itu ya. Tinggal Bapak Ibu tinggal di sini mau tarik berapa cashnya ya. Terus ada pertanyaan lagi, Pak atau saya barusan jual, tapi kok pas penarikan dananya masih nol gitu ya, atau masih segitu aja. Ingat ya Bapak Ibu ketika penjualan saham itu ada settlement 2 hari ya, 2 hari settlementnya, maka kita pastikan dulu settlementnya udah selesai ya, dan nggak ada transaksi yang sebelumnya gitu. Nah, ketika settlementnya udah selesai, maka dana cash yang setelah penjualan yang tadi itu akan masuk. Terus ada pertanyaan lagi, nih saya jual reksadana mawar kok belum masuk dananya, udah 2 hari gitu ya. Kalau reksadana dan obligasi itu nanti tergantung prosesnya ya. Yang reksadana nih khususnya ya, yang reksadana saham campuran itu di kisaran 2 sampai 5 hari kerja ya. Dipastikan itu nanti masuk ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau lewat dari 5 hari bisa langsung confirm nih ke kita biar kita tindak lanjuti ya. Nah, kalau kalau obligasi itu juga sama ya di kisaran 2 hari udah settlement gitu. Kecuali obligasi korporasi ya, obligasi korporasi itu nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada riwayat cash juga bisa cek di sini. Saya 1 minggu ini ada penarikan berapa, nanti ada cash movementnya gitu Bapak Ibu ya. Ini cukup mudah ya. Saya kira Bapak Ibu udah bisa dipahami. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayo, masih ada yang bingung kah di sini? Oke, enggak ya, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada yang bertanya lagi nih, kaitan dengan cara membaca portofolio ya. Ini kok ada merah, ada hijau gitu ya. Nah, kalau portofolio seperti ini, Bapak Ibu bisa cek ya. Di sini ya pertama total aset dulu. Total aset berapa, ataupun kalau yang nggak mau ditampilkan di sini, dicentang matanya ya. Nah, ini nanti nggak muncul. Tapi kalau udah muncul di sini berapa?
nilai aset kas yang kita punya berapa nanti muncul di sini. Gaya keterlambatan nih jika Bapak Ibu ada penggunaan buying power yaitu melebihi kapasitas ya ataupun harusnya bayarnya 2 hari atau maksimum dia telat ya jadi 3 hari maka ada keterlambatan 1 hari seperti itu. Nilai aset saham berapa dan juga potensi imbal hasilnya ini gain and loss-nya ya. Ini kalau kita lihat saham-saham di sini masih mengalami pelemahan ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau ada yang hijau berarti itu otomatis dia mengalami penguatan. Nah kalau Bapak Ibu punya reksadana nanti muncul juga di sini ya reksadana ABC gitu. Nah obligasi juga sama. Kalau punya ori tadi dia akan muncul di sini obligasi yang kita punya. Ya. Jadi saya kira cukup mudah nih untuk membaca laporan membaca portofolio ya di portofolio. Nah, dan juga ada yang nanya nih kaitan dengan pesanan ya ataupun order ya. Order ini pasti sudah kalau teman-teman ada transaksi di sini otomatis akan muncul seperti itu. Ya, secara tampilan nih teman-teman sudah lumayan ya gitu. Lumayan friendly nih teman-teman. Tinggal nanti teman-teman di sini juga bisa nih ada informasi promo ya. Jadi saat ini kita lagi ada tadi ori mungkin buka akun kedua nih teman-teman. Nanti kalau yang sebelum buka akun kedua boleh konfirmasi juga ke salesnya ya untuk konfirmasi dulu nih apa sih akun kedua gitu ya. Terus manfaatnya apa gitu. Bisa dikonsultasikan dulu ya Bapak Ibu semua. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan terkait dengan aplikasi Bright nih Bapak Ibu? Oke, lanjut Kang Toto. Kita ada pertanyaan sedikit nih terkait BBB bakal buat besok. Hmm, masih agak bingung nih, teknisnya gimana sih untuk BBB sendiri. Kemarin sempat beli terus ke hold sampai 1 minggu nih Kang Toto. Oke, saham apa nih? Oke ya, untuk BBB sendiri ini kita coba ulas ya. Jadi bekal buat besok. Coba switching dulu nih ke menu Pro ya. Oke, BBB kita hari ini apa, Bapak Ibu? BBB kita hari ini adalah saham Bentar ya. Pesab ya. Oh, pesabnya menguat ya katanya. Ada IDEA, PMPP, SKRN, dan MPLX ya. Coba saya buka dulu nih sebentar ya. Kita buka dulu. Dulu. Bentar. Oke. Saya download dulu nih ya. Oke. Mana muncul. Oke. Ini ya. Nah, di sini rule-nya udah belas ya. Udah jelas ya. Belepotan ngomongnya. Berbesar dulu ya. Berbesarnya gimana nih? Cukup Oke, jelas kok Kang Toto. cukup jelas ya. Baik, Hmm. Bapak Ibu di sini bakal buat besok ya. Mau menu beli sore untuk jual besok pagi. Namanya beli sore, berarti sore ya. Mungkin closing saat ini gitu ya. Terus dijual besok pagi. Artinya kalau yang tadi seminggu berarti itu keluar dari rule dari rekomendasi ini gitu. Nah, pada dasarnya bekal buat sore atau triple B ini tujuannya itu buat trading Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir ini buat investasi gitu. Nggak apa-apa sih kalau emang udah sesuai gitu ya. Analisanya udah cocok gitu buat mungkin sekalian lah buat investasi. Nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika ini tujuannya buat trading tapi itu di hold ya sampai seminggu atau 2 minggu sebulan itu ya itu saya kira agak keliru Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, pada dasarnya buy-nya itu kapan? Nah, ini 15.50. Kadang rekomendasinya muncul pas 16.00. Nggak apa-apa ya. Nah, ini pas at close ya. Buy ketika closing.
Nah, ketika closing gitu. Tapi syukur-syukur sih sebelum ya 16.00. Tapi ketika udah ini pun nanti pas dioper nih teman-teman langsung aja hajar kanan gitu ya. Nanti di 16.01 sampai 16.15 nih saat ini masih ada waktu ya kalau yang masih belum buy gitu. Oke, di sini ada aturannya ya. Ini beli di harga over. Artinya contoh nih ini menjelang closing udah muncul nih ternyata saham pesab. Pesab nih saham apa ya? Ini pas saham Resort Pacific ya kaitannya dengan saham emas ya. Nah, ini dia menguat ya sampai di over. Overnya berapa? Ternyata di 117 ya. Sorry, ininya bidnya ya saat ini ya. Nanti kalau yang mau masuk dia menjelang closing tadi nih boleh dihajar langsung ya. Nah, mungkin bisa naikin harganya nih, lakukan di naikin bidnya ya sekitar 1 sampai 2 tick gitu. Contohnya dia closingnya tadi pre-closingnya itu di 114 ya. Nah, ini kita langsung hajar kanan nih 115 ataupun 116. Nah, ketika sorry ya, ketika closing 117 ya nggak akan dapat. Tapi kalau Bapak Ibu tadi pasangnya langsung 120, maka akan dapat. Pada dasarnya lihat overnya ya. Kalau overnya di 115, Bapak Ibu naikin aja ke 2 sampai 3 tick gitu. Itu rule yang pertama ya. Yang ketiga, yang kedua adalah lakukan diversifikasi dengan membeli 3 saham tersebut gitu. Artinya jangan sampai satu aja nih pesab doang gitu ya. Nah, bisa minimal beli 3. Mungkin antara pesab ya, PMPP sama MPLX nih yang paling saya kenal ataupun yang lebih oke gitu ya. Silahkan nanti dipilih ya tiga-tiganya ini. Nah, nanti langsung lanjut setting terkait dengan target profit ya. Jadi ketika udah beli, ini udah match nih ya, ternyata udah match nih, langsung pasang setting untuk penjualan ya. Nah, ini target price-nya untuk take profitnya ya. Contohnya nih pesab nih 117 nih. Wah, saya targetnya 1% sampai 2% lah maksimal. Oke, berarti 2%-nya dari 117 nih berapa? Oke, 119 ya, 119. Ya udah saya jual di 119. Langsung ya dipasang menggunakan advance order. Dan jangan lupa untuk yang cut loss-nya juga. Karena ini trading, Bapak Ibu jangan lupa pasang yang namanya stop loss ataupun cut loss. Nanti ketika turun ya kita ruginya resikonya kita batasi di stop loss itu gitu ya. Nah, ini kisaran levelnya 1 sampai 3% gitu. Ini sudah dijelaskan di sini menggunakan menu advance order ya. Nah, yang keempat, ini rekomendasi BBB ini berlaku 1 hari perdagangan bursa. Pastikan setting valid until di menu advance order H-1 atau H+1 ya. Jadi pada dasarnya kalau ini rekomendasi bekal buat besok ya besok jualan mau naik mau turun gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mikirnya ini buat long term ya kita hindari untuk pembelian ini gitu ya. Saran saya sih itu alur yang kita berikan ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak cocok nih, saya kayaknya ini Pak Toto ya nggak usah gitu. Saran saya yang lebih baik Bapak Ibu fokus ke saham-saham yang buat swing ataupun buat long term gitu. Tapi kalau kalau Bapak Ibu udah ngerti terkait trading, ya pasang tadi TP sama cut loss. Nah, ini yang salah itu jarang orang gunakan yang namanya cut loss tadi. Ini yang tadi 1 minggu apakah cuan posisinya ataupun rugi? Boleh di komen ya. Maksudnya posisinya saat ini setelah hold 1 minggu apakah portofolionya hijau atau merah gitu. Nah, ini caranya gimana secara bakal buat besok teknisnya. Loss sih Pak. Oh iya, tekan kecil dan nih. Loss juga ya. Akhirnya CL juga. Iya, pada dasarnya ya ini rekomendasi lihat momentum ya. Ketika kita screening saham ini itu lihatnya momentum. Maka momentum itu muncul ketika opening ya. Opening ataupun istilahnya 15 menit pertama gitu ya. Nah, di situ ada momentum saham ini akan menguat. Nah, di situ waktunya untuk jualan. Nah, maksudnya ke situ. Jadi jangan sampai terlewat ya. Terlewat. Dan apalagi lewat dari 1 hari gitu. Oke ya, sampai sini paham ya.
ada tanggapan lagi juga silakan. Nanti kita teknisnya ya. Untuk teknisnya seperti ini nih. Bapak Ibu cara pasangnya seperti apa sih? Atau dari tadi ngomongin cut loss sama TP nggak masih ini contoh. Oke, ini saya kasih contoh ya. Ini saya biasa gunakan. Bentar, ini kok agak rumit ya. Ini, bentar ya. Nah, di sini kan ada buy nih ya, Bapak Ibu ya. Contoh nih saya sudah punya lah, udah punya. Tadi contohnya udah beli nih sub ya. Nah, sekarang saya mau jual ya, jual menggunakan conditional order yaitu untuk TP dan juga cut loss-nya ya. Pertama boleh di sini kalau ada sell boleh ataupun di sini buy nanti pilih advance order nanti pilih di sini auto nanti tinggal sell di sini boleh gitu ya. Ataupun dari menu klik menu di sini. Nah, tinggal scroll ke bawah ya, scroll ke bawah atau enggak ini di iniin, di minimize. Nanti pilih yang advance order ya, advance order. Ini advance apa advance? Bapak Ibu ya. Advance order lah ya. Nah, di sini pilih yang auto kayak auto. Auto contohnya ya, mau pakai yang GTC boleh, boleh. Nah, itu pada dasarnya yang sering yaitu auto ya. Lebih simpel Bapak Ibu sebentar. Auto ya. Lanjut di sini jangan lupa ini ada buy and sell. Kita klik sell ya. Ya, ke sell, cari sahamnya tadi ada pesab. Pesab ya. Di pesab ini saya target price-nya 119. Contohnya 10 lot ya. Nah, inilah list price, limitnya 100%. Oke, compare-nya list price. Di sini compare-nya banyak ya. Tapi saya sarankan untuk yang list price. Nah, di sini adalah lebih besar dari. Ya, ini harusnya lebih besar ya. Atau sama dengan ya. Ini harganya samakan dengan 119 ya. 19. Oke ya. Nah, ini conditionnya adalah noun ya. Noun di sininya. Valid until-nya pastikan minimum maksimum apa minimum sampai besok ya. Nah, tanggal 30 kan besok ya. Hari Selasa. Nah, ini. Oke. Nah, di sini tinggal checklist dengan mengaktifkan advance order ini saat ketentuannya tinggal klik sell. Ini ada pertanyaan nggak? Kenapa harus last price hasil ini? Cukup jelas ya. Pilihnya last price. Nah, ini tinggal di submit saja. Oke. Nah, nanti cara lihatnya di mana? Lihatnya nanti di advance order list. Ini muncul nggak? Ah, muncul ya pending nih. Ini baru satu. Jangan TP doang ya. Pasang juga sih CL-nya. Aku tuh mau trading kan. Ya udah pasang juga CL-nya. Nah, ini pilih auto juga, sell. Nah, ini CL-nya 115 itu ya. 10 lot. Hmm, 10 lot. Nah, ininya adalah ini adalah lebih dari, ini kurang dari ya. Kurang dari atau sama dengan 115. Kenapa kurang dari? Logikanya kan kalau dia turun 15 ataupun di bawah 115 maka dia terjual gitu. Nah, kalau lebih dari kan otomatis nanti kejual Bapak Ibu. Karena besok pasti harganya kemungkinan ya. Mungkin kalau 117 ya pasti langsung match gitu. Nah, ini yang jadi salah patokan di sininya ya. Di lebih dari atau kurang dari itu harus presisi nih teman-teman. Dipastikan sesuai ya. Nah, ini tinggal diklik sell sama ya. Submit. Nah, oke. Tinggal dicek di sini di advance order list. Itu ya langsung muncul dua-duanya. Nah, kalau udah kayak gini berhasil gitu. Ini baru satu saham loh. Nanti tinggal beli saham yang lain. Yang kedua tadi apa? PMPP sama MPLX gitu. Jadi orderannya ada 6 ya kalau beli 3 saham itu. Ada 6 order gitu. Nanti dia akan muncul di advance order list. Nanti kapan nih status triggernya ketika sudah harga menyentuh antara cut loss maupun take profitnya. Mana yang duluan ya? Gitu. Kita berharapnya sih semua adalah take profit duluan itu.
Itu mungkin kaitan dengan posisi advance order. Saya balikan lagi ke Mbak Cut. Iya, oke baik Kang Tot. Mungkin cukup jelas ya terkait BBB juga tadi udah disampaikan tips-tips dan mekanisme mungkin cara-caranya juga tinggal teman-teman atau sobat trader coba praktek sendiri nih bisa untuk satu lot, dua lot gitu ya untuk modal kecil terlebih dahulu. Jangan lupa pasang stop loss tadi yang juga disampaikan oleh Kang Toto. Iya, Pertanyaan lanjutan terkait market. Kalau misalkan market besok tidak terjual, gimana Pak? Langsung jual seadanya aja atau gimana Pak? iya. Contohnya nih ya, pesab ini ternyata besok gak kemana-mana dia di antara 117 mungkin turun dikit ke 116, naik dikit ya ke 117 gitu ya, 118 gitu ya. Padahal kita 119 gitu ya. Sudah kalau kalau nggak yakin, mending jual langsung saja gitu ya. Jual langsung saja sesuai harga yang tertera di situ. Mungkin menjelang apa pas closingnya gitu ya, pas closingnya gitu. Makanya tadi saya sarankan untuk target price maupun CL-nya itu jangan terlalu lebar gitu. Contoh saya TP-nya 5% ya. 5% dan CL-nya 7%. Itu kan terlalu jauh. Itu bukan buat yang harian, tapi itu yang buat yang swing ya. Swing trade itu cocok segitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang buat day trade mah 1 sampai 3%. 3% itu udah maksimal ya. Saya kira di range itu masih ada potensi untuk mana yang kena gitu ya. Mudah-mudahan sih TP-nya nih yang lebih banyak kena gitu Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau semakin konsisten ya lumayan juga ya Bapak Ibu ya. Sehari 1% atau 2% lumayan ya buat jajan gitu. Nah itu pada dasarnya target price maupun CL-nya jangan terlalu lebar karena ini day trade. Dan nanti kalau nggak dapat di hari itu ya udah di CL apa dijual saja. Ataupun mau ditambahin lagi nih advance ordernya ya. Tapi range-nya sesuai dengan yang itu gitu. 1 sampai 2% itu. Diperpanjang lah sampai 2 hari gitu. Itu nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi kalau bisa mah ya mending jual aja di hari itu gitu. Oke, itu dia tadi cukup menjawab ya pertanyaannya. Eh, ini dicek kembali sudah. Baik, terima kasih Kang Toto. Mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaannya. Untuk kolom chat